Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridi Kusmasari dari Prodi D3 Kebidanan dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan membagikan edukasi tentang upaya peningkatan produksi ASI. ASI itu adalah air susu ibu, merupakan nutrisi yang paling baik untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan karena mengandung semua unsur zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Namun tidak semua ibu yang menyadarinya. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya angka pemberian ASI susu ibu atau ASI eksklusif. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif serta mengkaji kembali kebijaksanaan yang sudah dilakukan pemerintah. Faktor yang banyak mempengaruhi pemberian ASI eksklusif dan upaya yang sudah banyak dilakukan berupa konseling, pendampingi oleh keluarga, dan hipoklaktasi. Upaya peningkatan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan yang diberikan kepada ibu. Upaya peningkatan pemberian ASI eksklusif tanpa jadwal dan tidak diberi makanan maupun minuman tambahan lainnya sekalipun air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat setempatnya. Pemerintah izin menegakkan berbagai program edukasi yang memperkenalkan ASI eksklusif untuk ibu melalui berbagai media. Tetapi pada kenyataannya masih banyak ibu yang tidak melakukannya. Hal ini dikarenakan tidak mau dan atau tetap memilih memberikan susu yang tidak melakukan. Kebanyakan ibu memilih susu formula untuk bayinya. Faktor pemberian ASI. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif baik faktor internal maupun eksternal. Sehingga ada faktor yang bisa dipengaruhi, ada juga yang tidak dapat dipengaruhi atau dirubah baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain usia ibu, status gizi ibu, dan tingkat pendidik. Sedangkan faktor eksternal adalah pengetahuan tentang ASI eksklusif. Perilaku ibu nifas dalam meningkatkan upaya produksi ASI. 1. Konsumsi pangan ibu harus beragam dan bergizi seimbang agar memenuhi kebutuhan bergizi kepada bayinya. 2. Perawatan payudara. 3. Tidak cemas, karena rasa cemas dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mempengaruhi produksi ASI ibu. 4. Melakukan perawatan khusus seperti mijatan payudara pada ibu. 5. Penambahan jumlah air yang harus dikonsumsi oleh ibu. Ibu menyusui sebanyak 850 sampai 1000 ml per hari atau setara 12 sampai 13 segelas
Jumlah tersebut dapat memproduksikan ASI serta sekitar 600 sampai 850 ml per hari. Jenis makanan untuk ibu nifas saat dalam meningkatkan upaya produksi ASI. Melakukan cara ibu untuk meningkatkan produksi ASI yaitu untuk memperhatikan pola makan seperti makan tepat waktu, mengkonsumsi makanan secukupnya berupa sayuran, daging, buah-buahan, dan air putih sebanyak 12 sampai 13 hari. Jenis makanan yang meningkatkan produksi ASI yaitu kacang-kacangan yang berwarna gelap seperti kacang merah dan kenari. Buah-buahan yang mengandung vitamin C dan karbodioksida seperti jeruk, blueberry, apel, pepaya, stroberi, alpukat. Makanan pokok berupa beras putih dan merah, gandum, jagung, dan ubi-ubian. Sayuran berwarna hijau, contohnya itu seperti selada, brokoli, dan daun katuk, labu siam, dan ketimun. Ikan seperti tuna, salmon, lele, ayam, telur, daging sapi, tahu, tempe, dan susu kedelai. Meningkatkan sekresi air susu. 1. Mengandung bahan aktif yang bekerja seperti prolaktin, relaksi hormon atau PHH. 2. Mengandung bahan senyawa steroid. 3. Mengandung bahan aktif yang berkhasiat seperti prolaktin. Dan 4. Mengandung bahan aktif yang berkhasiat seperti oksitosin.